hukum Pascal akan dijelaskan oleh Saira. Baik, di sini materi kita pertama adalah hukum Pascal. Nah, jadi hukum Pascal itu berasal dari prinsip-prinsip dasar fluida statik pada tahun 1653 yang ditemukan oleh seorang matematikawan dari Prancis yang bernama Blaise Pascal. Jadi teman-teman, Blaise Pascal ini dulunya melakukan percobaan dengan kantong plastik lalu diisi air. Tapi sebelumnya kantong plastiknya itu kayak dilubangi gitu loh, dilubangi beberapa titik. Kemudian setelah diisi air, kantong plastik itu ditekan, jadi dia tuh airnya tuh memuncar ke luarnya itu dengan volume atau kecepatan yang sama. Nah, maka dari itu si Blaise Pascal ini menemukan bunyinya, yakni tekanan yang diberikan pada suatu fluida di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke fluida tersebut ke segala arah dengan sama besar. Jadi ada untuk rumusnya akan dijelaskan oleh Akbar. Untuk rumus hukum Pascal sendiri didapatkan yaitu P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F1 per A2. Sama dengan F2 per A2. Yang mana F1 adalah gaya pada penghisap 1, F2 adalah gaya pada penghisap 2, A1 adalah luas penghisap 1, A2 adalah luas penghisap 2, P1 tekanan penghisap 1, dan P2 adalah tekanan penghisap 1. Satu soal akan selanjutnya adalah hukum pokok hidrostatis yang akan dijelaskan oleh Aisyah. Jadi bunyi hukum pokok hidrostatis adalah semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. Nah, untuk teorinya, besarnya tekanan zat cair yang diam tidak dipengaruhi oleh bentuk wadah zat cair, melainkan tergantung pada kedalaman dari permukaan zat cair dan massa jenis zat cair. Selanjutnya adalah rumus dari hukum pokok hidrostatis adalah P1 sama dengan P2 didapatkan P0 ditambah ρ 1 GH1 sama dengan P0 ditambah Lanjut. P0 ditambah ρ 2 dikali GH2 sehingga dapat ρ 1 sama dengan ρ 2 H2 yang mana P melambangkan tekanan, H sama dengan kedalaman, ρ adalah massa jenis, dan P0 adalah tekanan udara luar. Ini ada ilustrasi hukum pokok hidrostatis. Ya, seperti ini ya teman-teman ilustrasinya. Tuing tur. Soal lagi. Baik, isi menjelaskan tentang satu soal hukum pokok tekanan hidrostatis. Dalam sebuah dasar kolam air terdeteksi oleh alat pengukur besar hidrostatis menunjukkan angka 50.000 Pascal dan massa jenis air lalu sekitar kilogram dan gravitasi 10. Maka hitunglah kedalaman kolam air tersebut. Diketahui P Ro. sama dengan 50.000 ya. Lalu yang ditanyakan adalah yaitu kedalaman kolam air tersebut. Iku pene kok nggak miring ya? Adalah P ya. Ro. Dan lalu gravitasi itu adalah 10 untuk kita menggunakan rumus PH tekanan hidrostatis ya. PH sama dengan P kali G kali H. Untuk Ro kali G. P yang P. jadi kita isi 50.000 dan untuk volume 1.000 dan gravitasi 10 dan kali H. Karena H adalah yang ditanya. 50.000 sama dengan 10.000 kali H. Lalu 10.000 itu dipindah luas, maka dijadikan bagi 50.000 dibagi 10.000 adalah 5 meter. Maka Hanya. kolam air tersebut ada 5 meter. Ini penerapan di kehidupan sehari-hari. Akila.
Untuk penerapan sehari-hari ada dolar hidrolik. Dolar hidrolik bukannya berarti 1000 Pascal karena Gaya kertas. di dalamnya. Next. Kalau ada alat suntik menggunakan prinsip hukum pasal yaitu tekanan yang diberikan pada cairan terkurung akan ditutup segala arah tanpa berkurang. Kalau ada alat pengangkat mobil menggunakan hukum pasal akan bekerja dengan sistem hidrolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, permisi Pak Bambang, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan mengenai alat sederhana yang sudah kami buat yang berjudul alat pengangkat mobil sederhana. Di sini kami memilih ini karena ini sangat ada hubungannya sama hukum Pascal. Nah, untuk membuatnya dan bagaimana sih cara-caranya itu akan dijelaskan oleh teman saya, yakni mulai dari alat bahan dulu ya teman-teman ya, dibahas oleh Akila. Untuk alatnya itu ada gunting, cutter, dan lem tembak ya. Lalu untuk bahan itu ada stick es krim, lalu itu ada paku payung, lalu buffalo, kardus, dan air. Untuk cara kerjanya akan dijelaskan oleh cara pembuatannya akan dijelaskan oleh Akbar. Baiklah, untuk cara pembuatannya, yang pertama-tama ambil kedua pipet atau suntikan dan satu selang, kemudian tempelkan kepada pipet 1 dan pipet 2. Kemudian Iya. Jadi untuk cara kerjanya, saat ini penekan di suntikan yang A, kita tekan, maka air yang dari suntikan A akan berpindah ke suntikan B, sehingga akan membuat pengangkat hidrolik ini akan naik. Nah, seperti ini. Begitupun saat kita tarik kembali, nah, akan turun. Dan begitu pula ada hubungannya, bagaimana sih hubungan ini dengan hukum Pascal kita yang akan dijelaskan oleh Amandatri. Ya, jadi berdasarkan hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan pada fluida itu yang tertutup ini akan diteruskan pada dongkrak hidrolik ini ke yang sama besar ke segala arah. Jadi waktu ini tadi disuntikan, fluida yang tertutup ini akan diterus menerima tekanan. Nah, tekanan ini akan diteruskan ke piston yang lebih besar. Nah, karena ini luasnya juga lebih besar, maka gaya yang dihasilkan juga lebih besar. Jadinya bisa mengangkat seperti tadi. Baik, seperti itu Bapak dari presentasi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.